Halo sahabat, di sini saya akan melanjutkan keseruan dari film yang berjudul Monster Hunt. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, bisa langsung menonton dulu ya. Silahkan cek channel saya, pasti sangat seru kok. Oke kawan, nggak pakai banyak bacot, kita simak filmnya. Sorry ya, lagi kena flu, jadi suaranya gitu. Kita pakai suara Google aja ya, hehehe. Next bakal pakai suara asli. Setelah sang ratu berhasil memindahkan janinnya ke perut Tianjing, mereka diketahui salah satu pasukan dari kerajaan monster yang sedang memburu sang ratu untuk merebutkan bayi yang sedang dikandungnya. Kemudian Soulan datang untuk membantu sang ratu, namun kejadian itu sang ratu harus meninggal dunia. Soulan yang kewalahan menghadapi monster itu, kemudian membawa Tianjing untuk kabur ke dalam terowongan kecil. Sesampainya di rumah, Soulan menyarankan untuk mengandung bayi itu sampai melahirkan. Kemudian Tianjing menemui sahabatnya Souwu, dan kini Tianjing mengetahui bahwa sahabatnya ternyata adalah monster yang menyamar sebagai manusia. Tidak hanya sahabatnya, ternyata warga semua adalah monster juga. Sehingga raja mengetahui dan menangkap semua monster di desa itu. Lalu raja juga membakar abis desa tersebut. Kini tersisa hanya Tianjing dan Soulan di desa itu. Mereka lalu pergi mencari tempat yang lebih aman. Saat mereka sedang di tempat makan, mereka bertemu dengan pemburu monster kemarin, yang kini juga mencari bayi yang ada di perut Tianjing. Saat Tianjing mau kabur, tiba-tiba datang monster besar menyerang mereka. Karena pemburu monster itu juga menginginkan bayi itu, dia terpaksa melindungi Tianjing demi bayi tersebut. Saat pemburu itu menyerang monster tersebut, Tianjing langsung kabur. Mereka pergi ke sebuah hotel untuk beristirahat. Namun di hotel itu ada monster pengawal ratu yang sedang menyamar. Monster itu menculik Tianjing agar bisa melindungi bayi tersebut. Saat mau keluar, mereka dihentikan Soulan. Tianjing yang merasa bayi itu mau lahiran, dan akhirnya di tempat itu juga Tianjing melahirkan. Kemudian mereka membawa bayi itu ke tempat yang aman. Mereka tinggal di tempat yang tidak berpenghuni. Di tempat itu mereka merawat dan mengajarkan bayi monster itu seperti anaknya sendiri. Sampai kemudian Tianjing yang tidak sanggup melindunginya lagi, mereka pergi ke kota untuk menjual bayi tersebut, namun baru sebentar dijual, mereka menyesal lalu kembali menemui pembeli untuk mengambil bayi itu lagi. Namun bayi itu sudah tidak ada. Monster yang dibeli akan dibuat makanan untuk para tamu dan raja di istana. Ternyata bayi itu sangatlah kuat. Mereka mencoba memasak bayi itu namun gagal. Saat digoreng, bayi itu malah berenang di minyak panas dan mencipratkan kepada semua orang. Di depan para tamu,
Sang raja telah menunggu menu spesial dari daging anak sang ratu monster. Di dapur sang koki masih terus berusaha agar bayi itu bisa jadi makanan. Di luar istana Soulan dan Tianying yang berhasil masuk ke dalam istana. Di dalam mereka bertemu banyak monster yang dulunya adalah warga yang sedang dikurung di dalam istana. Lalu mereka diserang oleh penjaga di sana. Beruntung mereka berhasil mengalahkan penjaga itu dan membebaskan monster-monster tersebut. Saat Tianying mau menyelamatkan monster-monster itu, dia dicegah Siolan, lalu Tianying malah terpeleset dan mencium Siolan dan di situ tumbuh benih-benih cinta. Sang koki yang putus asa, dia menyajikan bayi monster itu dengan hidup-hidup. Dan ternyata, si nenek juga bersembunyi di dalam istana itu. Lalu mereka merebut bayi itu, namun nenek dan Soulan tertangkap oleh sang raja. Sang raja mengancam akan membunuh mereka, jika Tianying tidak menyerahkan bayi tersebut. Kemudian Tianying yang menyerah lalu keluar. Tapi bayi monster itu menyerang sang raja menggunakan biji buah. Serangan itu berhasil membuat raja itu terluka. Dan ternyata raja tersebut juga seekor monster yang menyamar menjadi manusia. Tianying yang diberi pedang oleh neneknya, dia menggunakan pedang itu untuk menyerang monster tersebut. Tapi monster itu malah melemparkan pedang itu tepat di dada Tianying. Yang membuat Tianying meninggal. Tapi saat monster kecil itu mencabut pedang tersebut dan membuat tangannya terluka, sehingga mengeluarkan darah, hal itu membuat pedang itu bereaksi dan menyembuhkan luka Tianying. Dan Tianying tidak jadi meninggal. Lalu Tianying menggunakan pedang dan melawan monster tersebut. Ternyata saat Tianying menggunakan jurus keluarganya, pedang itu menjadi sangat tajam dan kuat. Sehingga akhirnya Tianying berhasil membunuh monster tersebut. Kemudian Tianying menyuruh monster kecil itu pergi ikut para monster. Karena untuk keselamatan mereka semua, Tianying merelakan bayi monster itu pergi. Sebelum berpisah, Tianying memberikan nama kepada monster kecil itu, yaitu Wuba. Karena dia selalu mengucapkan Wuba, Wuba, Wuba.